siang, ibu-ibu SPPer Seresot GKE Tamiang Layang. Selamat bertemu dalam ibadah rutin KPIPer pada bulan Oktober tahun 2021. Puji Tuhan, pada saat ini kita dapat melaksanakan ibadah walaupun masih secara virtual karena kita masih dalam wabah COVID-19. Pada ibadah hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Novan Prasetyo STH yang membawa kita dalam potong dan salam, pelayanan firman Tuhan, doa syafaat, dan berkat Tuhan. Untuk lagu himne KPIPer akan dipimpin oleh ibu-ibu SPPer dari Jemaat GKE Ketambung. Kemudian untuk paduan suara dari ibu-ibu SPPer GKE Tamiang Layang lingkungan Bethlehem dengan judul Mau Iring Tuhan. Kemudian untuk doa pengucapan syukur, pengakuan dosa, dan persiapan pembacaan Alkitab oleh Ibu Pipin dari SPPer Jemaat GKE Matara. Untuk pembacaan Alkitab oleh Ibu Rosiana dari SPPer GKE Matara. Dan untuk persembahan syukur akan dibawakan oleh Ibu Concamia, Bendahara KPIPer Resort GKE Tamiang Layang. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah dengan bersama-sama menyanyikan lagu himne KPIPer. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali ibadah ini, kita masuk dalam fotum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan
abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Mari kita berdoa, kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami boleh bersama-sama menikmati ibadah-Mu. Walaupun dari rumah kami masing-masing, kami masih merasakan kasih penyertaan Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami juga menyatakan terima kasih atas segala penyertaan Tuhan di dalam pelayanan di Kapiper Resort kami yang layan, di mana pada bulan ini boleh bersama-sama dengan kami SPP Jemaat GKI Mataram boleh merasakan kasih penyertaan Tuhan melewati segala rangkaian acara yang sudah dilewati. Dan pada saat ini Bapa, kami juga tidak lupa dalam ibadah kami memohon kasih Tuhan menyentuh hati kami di saat kami sebentar lagi akan membaca firman Tuhan, agar apa yang kami baca boleh memberkati kehidupan kami, boleh menjadi penguat bagi iman percaya kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami selalu bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Imamat pasal 19 ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-37 dengan perikop kudusnya hidup. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu,
Janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan mengenai ukuran, timbangan, dan sukatan. Neraca yang betul, batu timbangan yang betul, epa yang betul, dan hin yang betul haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Shalom ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini berjumpa dengan saya Pendeta Nopat Prasetyo yang akan membawa kita dalam renungan firman Tuhan. Adapun pemberitaan firman Tuhan hari ini Bapak Ibu adalah diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Imamat pasal yang ke-19. Saya khusus pilih 3 ayat saja ibu-ibu sekalian, yaitu dari ayat 33 sampai dengan ayat 35. Demikian firman Tuhan. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu, seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan mengenai ukuran, timbangan, dan sukatan. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai umat atau manusia yang tinggal di bumi ini, kita pada dasarnya bukanlah orang yang mempunyai bumi ini. Kita hanyalah bagaikan musafir yang datang ke dunia ini. Lahir dalam keadaan telanjang, pulang juga akan dalam keadaan telanjang. Tidak ada yang kita dapatkan, bahkan tidak ada yang akan kita bawa pada hakikatnya, ibu-ibu sekalian. Dalam konteks nas ini, ibu-ibu yang diberkati dalam Tuhan, aturan orang Israel ketika ada orang yang mau bertamu ke tempat mereka atau ingin datang sebagai orang asing ke tempat kediaman mereka, maka janganlah berbuat yang semena-mena, bahkan sampai menindas orang asing tersebut. Justru orang asing yang tinggal di tempat mereka itu harus dijaga, itu harus dikasihi, sebagaimana orang Israel itu mengasihi sukunya sendiri. Jadi tidak ada perbedaan, walaupun dia orang asing, dia adalah orang yang tidak percaya Allah, atau dalam kata kasarnya dia adalah orang kafir, ibu-ibu, tapi mereka harus betul-betul menunjukkan kasih, mengasihi sesama seperti mengasihi Tuhan. Inilah tuntutan hukum itu sendiri, sehingga mereka pun tahu ketika mereka di dalam perantauan, ketika mereka di dalam perjalanan, mereka pun akan dibalas demikian. Mungkin ibu-ibu sekalian, kita pernah mengalami hal ini. Jika ibu-ibu pernah dikunjungi, atau bahkan orang kita tidak tahu dari mana memerlukan pertolongan, janganlah kita menutup pintu rumah, menutup pintu hati kita. Justru dengan pertolongan kepada orang-orang yang tidak berdaya ini juga akan kebalikannya. Ketika kita mengalami kesusahan, kita juga akan diberikan pertolongan melewati orang-orang yang kita tidak tahu. Oleh sebab itu, ibu-ibu sekalian, kita tahu bahwa firman Tuhan, apa yang engkau tabur, itulah yang kau tuai. Kita menabur yang baik, kita menabur kasih, kita menabur tindakan-tindakan kebajikan, maka kita pun juga akan menerima tindakan-tindakan kebajikan dari orang. Justru sebaliknya, ketika kita menabur tindakan-tindakan yang tidak baik, tindakan-tindakan yang mencelakakan orang lain, tindakan-tindakan yang justru membuat orang lain merasa tak berdaya dan dihina, maka hal demikian juga akan bisa diterima oleh kita.
Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Imamat ini adalah kitab yang salah satu mengandung berbagai macam hukum Israel yang sangat-sangat rumit. Tapi kita tahu bahwa sebagai orang Kristen, hukum Tuhan itu sangat mudah. Di dalam hukum ini tadi dikatakan kasihilah sesama manusia. Ini adalah satu hukum yang merupakan kesimpulan dari Taurat Allah itu sendiri. Makanya Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan, kita membaca firman hari ini sungguh-sungguh tidak kebetulan. Karena hukum kasih adalah kesimpulan Taurat Allah, mengasihi Tuhan melebihi diri kita sendiri, mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, dan itulah hukum untuk menuntun kehidupan ini supaya menuju kepada hal yang baik, kepada hal yang diinginkan oleh Tuhan, sehingga kita betul-betul boleh menjadi orang-orang yang memberkati di mana orang perlu kita ada untuk memberkati mereka. Amin, ibu-ibu sekalian. Kiranya melalui firman ini kita boleh dikuatkan imannya. Dan sebagai kaum perempuan, saya tahu bahwa kaum perempuan itu menjalankan tugas yang tidak mudah dengan tanggung jawab yang kompleks. Tetapi kita yakin dan percaya kaum ibu-ibu boleh senantiasa menjadi berkat di mana berada, dengan cara bertindak terlebih dahulu, berinisiatif terlebih dahulu sebelum orang yang berinisiatif. Karena perintah Tuhan mengatakan, jika apa yang kau kehendaki orang perlakukan kepadamu, maka perlakukanlah terlebih dahulu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Ibu-ibu terkasih dalam Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami dalam surga. Kami bersyukur untuk firman yang kami dengarkan. Berkati kaum ibu-ibu yang sudah mendengarkan firman ini. Jadikan kami menjadi pelaku firman Tuhan, sebagaimana firman mengajarkan kami untuk menunjukkan inisiatif diri kami, menjadi teladan kasih, menjadi orang yang tentu berinisiatif dalam menunjukkan pertolongan kepada orang yang memerlukan pertolongan. Sebagaimana memang aturan orang Yahudi, bahwa ketika ada orang yang berkunjung atau bertamu yang memerlukan pertolongan sebagai orang asing, demikianlah mereka menyambutnya untuk boleh menyatakan kasih, bukan justru menindasnya. Demikianlah Engkau juga mengajarkan kami untuk menunjukkan kasih sebagaimana kesimpulan Taurat Allah, agar kami berinisiatif tidak memandang siapapun orang-orang, karena orang-orang di dunia ini adalah manusia yang Tuhan sama ciptakan. Pakailah kami sebagai kaum ibu untuk menjadi orang-orang yang menunjukkan kasih melalui setiap sikap pertolongan yang kami lakukan kepada orang yang memerlukannya. Berkati setiap pengurus KPIPER yang ada di Resort GKI Tamiang Layang, dari ketua, sekretaris, bendahara, sampai tim-tim di dalam pelayanan-pelayanan yang ada dari setiap jemaat wilayah kawasan Resort GKI Tamiang Layang, agar para ibu-ibu ini boleh dipakai oleh Tuhan, mengembangkan kaum ibu-ibu dalam melayani Tuhan, terlebih tentunya dalam tugas dan kapasitas mereka sebagai ibu-ibu yang bekerja, baik dalam karir, baik dalam kehidupan rumah tangga, mendampingi suami dan anak-anak mereka. Tuhan beri bijaksana dan hikmat untuk boleh mengelola waktu dengan baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap ibu-ibu yang tetap antusias untuk melayani Tuhan dan sesama. Terima kasih, pakailah kami sebagai alat di tangan-Mu. Doa ini kami panjatkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami demikian. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita. Persembahan syukur kita bisa kita kumpulkan ke bendahara SPPER di jemaat masing-masing. Sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, dengarkanlah nas pengantar persembahan syukur yang diambil dari Roma 11 ayat yang ke-36, yang demikian bunyinya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kembali lagi, marilah kita berdoa untuk persembahan syukur kita pada kali ini.
Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, karena besar kasih karunia Tuhan atas kehidupan kami sepanjang hidup kami. Terima kasih atas napas kehidupan, kesehatan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami. Sehingga kami ibu-ibu SPPR di Resort GKI Tamiang Layang kembali bisa mengikuti ibadah rutin KPPR untuk bulan Oktober 2021 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dikala kami susah, dikala kami lemah, Engkau kuatkan kami. Dikala kami terjatuh, Engkau angkat kami. Dan dikala kami berputus asa, Engkau senantiasa memberi kami pengharapan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, tadi kami telah mendengarkan pelayanan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, firman-Mu itu menjadi suluh dan pelita bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, inilah tubuh dan jiwa raga kami. Kami persembahkan kepadamu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati dan melindungi kehidupan kami dari sekarang hingga selama-lamanya. Ampun dosa kesalahan kami Tuhan Yesus, dan terimalah persembahan kami pada kesempatan kali ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, ibu-ibu SPPR, kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 265 bait 1 dan 2. Bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah ibadah rutin Kapiper Resort GKI Tamiang Layang bulan Oktober tahun 2021. Kami dari pengurus Kapiper Resort GKI Tamiang Layang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Nopan Prasetyo STH, Ibu-ibu SPPR GKI Jemaat Ketambung, Ibu-ibu SPPR Jemaat GKI Matara, Ibu-ibu SPPR Jemaat GKI Tamiang Layang lingkungan Bethlehem, Bendahara Kapiper Resort GKI Tamiang Layang, dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya ibadah rutin Kapiper GKI Resort Tamiang Layang bulan Oktober tahun 2021. Pada akhir tayangan ini, kita akan ditayangkan kunjungan kasih kepada sesepuh SPPR Jemaat GKI Matara oleh pengurus Kapiper Resort GKI Tamiang Layang yang dinampingi oleh Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Helmiani STH. Kunjungan kasih ini diberikan kepada yang pertama, Ibu Intil atau Ineh Guyuk atau Itak Ega atau Datu Adel yang berumur 73 tahun. Yang kedua, Ibu Landun atau Ine Eo atau Itak Nanda yang berumur 70 tahun. Yang ketiga, Ibu Patmi atau Ine Indra atau Itak Uwak yang berumur 68 tahun. Dan yang keempat, Ibu Gahi atau Ine Rina atau Itak Adal atau Datuk Numi yang berumur 64 tahun. Terima kasih atas kebersamaan ibu-ibu SPPR Resort GKI Tamiang Layang dalam ibadah pada hari ini. Sampai bertemu bulan depan di ibadah rutin Kapiper bulan November tahun 2021. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.